Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di balik lembaran waktu tersimpan kisah-kisah agung tentang peradaban yang berdiri, runtuh, dan meninggalkan jejak abadi. Tentang para pemikir yang menyalakan obor pengetahuan dari pusat peradaban Baghdad hingga ujung-ujung dunia. Inilah tempat di mana sejarah berbicara dan hasanah keilmuan kembali hidup. Selamat datang di Gas Gus Channel. Kita akan menjelajah masa lalu, membuka lembar demi lembar agar cahaya ilmu menerangi masa kini dan masa depan. Sebelum kami lanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, follow, dan like. Kali ini Gas Gus Channel akan membagikan cerita tentang seorang nabi yang maha dahsyat kekuatannya melebihi manusia-manusia pada umumnya. Ya, Sam'un Al-Ghazi. Barat biasa menyebutnya dengan sebutan Samson atau Simpson. Sam'un Al-Ghazi adalah satu dari 124.000 nabi yang diceritakan dalam riwayat-riwayat Islam maupun kisah-kisah para nabi. Nabi Sam'un Al-Ghazi alaihissalam adalah seorang nabi yang kisahnya melegenda dan sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW terlahir ke dunia. Kisah Nabi Sam'un Al-Ghazi alaihissalam ini adalah salah satu kisah Israiliyah atau bersumber dari Bani Israel. Nama Sam'un Ghazi berasal dari kata Samson atau Simpson dalam bahasa Ibrani, mengutip buku kumpulan nama terindah karya Vian Adrian R. Samson artinya cemerlang seperti sinar matahari. Kisah Nabi Sam'un sendiri telah diceritakan dalam kitab-kitab seperti Mukasyafatul Qulub dan Qisasul Anbiya. Bahkan Rasulullah diriwayatkan pernah menceritakan kisahnya kepada para sahabat saat bulan suci Ramadan. Bagaimana kisahnya? Berikut informasi yang telah dirangkum dari berbagai sumber mengenai kisah Nabi Sam'un Al-Ghazi. Ketika di bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW tengah duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba beliau tersenyum dan membuat salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tersenyum?" Lalu baginda Rasulullah SAW pun menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir, ketika di mana seluruh manusia dikumpulkan di mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing masuk ke dalam surga. Namun, ada salah seorang nabi yang dengan membawa pedang, yang tidak mempunyai pengikut satupun, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah Sam'un." Sosok Nabi Sam'un digambarkan sebagai orang yang punya kekuatan tak terkalahkan. Beliau mendapat mukjizat mampu melunakkan besi dan merobohkan istana. Hidupnya setiap hari dilalui dengan berperang. Oleh karenanya, ia tak pernah jauh dari pedang kesayangannya yang terbuat dari tulang rahang unta bernama Lihat Jamal. Pedang tersebut bukanlah pedang biasa. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pedang tersebut bisa mengeluarkan air, bahkan daging yang dapat dimakan. Menurut kisah yang beredar di kalangan sahabat Nabi, Sam'un adalah orang yang mampu beribadah selama 1000 malam dan menjadi pembela agama Allah dengan pedangnya. Selama itu pula, beliau selalu mengisi malam dengan sholat dan siangnya dengan berpuasa. Beliau menggunakan kekuatannya untuk berperang melawan musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sam'un pun terkenal sebagai penentang Raja Israel, penguasa kaum kafirin pada masanya. Hingga suatu ketika, Raja Israel melakukan sayembara penangkapan Nabi Sam'un untuk menaklukkannya. Orang yang berhasil menangkapnya akan diberi hadiah emas dan permata yang berlimpah. Naas, istri Nabi Sam'un sendirilah yang tergiur dengan hadiah sayembara itu, lalu memutuskan untuk membantu Raja Israel. Dengan penuh kesabaran dan karena cintanya yang luar biasa terhadap sang istri, Nabi Sam'un terpaksa berkata, "Wahai istriku, jika kau ingin mendapatkanku dalam keadaan tak berdaya, maka ikatlah aku dengan potongan rambutku,
dengan usaha-usaha sebelumnya yang tak mampu membunuh Sam'un al-Ghazi, diikat dengan rantai, dengan tali, dengan apapun yang sulit dipecahkan. Malam itu Sam'un harus menemui naasnya. Sang istri terpaksa mengikat Sam'un dengan rambutnya sendiri. Saat Sam'un tertidur, sang istri pun nekat mengikatnya dengan rambut suaminya yang panjang mencapai tanah. Namun saat hendak dibawa ke hadapan raja, Nabi Sam'un mampu memutus tali itu dengan kekuatannya. Setelah beberapa kali percobaan selalu gagal, Nabi Sam'un akhirnya kehilangan kekuatan. Mendengar kabar itu, kaum kafir berbondong-bondong mendatangi rumah beliau dan menyiksanya hingga tak berdaya. Dalam keadaan masih terikat dengan rambutnya, Nabi Sam'un al-Ghazi kemudian dibawa ke hadapan raja. Lalu Sam'un al-Ghazi kembali disiksa di hadapan masyarakat luas. Matanya dibutakan dan beberapa bagian tubuhnya dipotong. Nabi Sam'un yang sudah tak bertenaga pun akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam doanya, ia bertaubat dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lama kemudian, Allah mengabulkan doa-doa Sam'un. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, istana raja seketika hancur lebur. Seluruh orang di tempat itu pun ikut hancur, tak terkecuali istri tercinta Nabi Sam'un al-Ghazi yang ternyata telah berkhianat kepada dirinya. Setelah itu, Nabi Sam'un bersumpah akan menebus segala dosa-dosanya dengan menumpas kebatilan dan kekufuran selama 1000 bulan tanpa henti. Mendengar kisah tersebut, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabi Allah Sam'un al-Ghazi alaihissalam." Mendengar perkataan tersebut, seketika Nabi Muhammad SAW terdiam. Dalam diamnya, datanglah malaikat Jibril dan mewahyukan surat Al-Qadar yang berisi tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairu min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan ayat Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Lalu sejahteralah malam itu hingga terbit fajar. Shadaqallahul azim. Demikianlah cerita Sam'un al-Ghazi, seorang nabi yang memiliki kekuatan mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa, namun harus takluk di tangan sang istri. Mudah-mudahan kami dapat memberikan pelajaran tentang hasanah keilmuan, cerita-cerita nabi, ataupun pelajaran-pelajaran yang bisa terus kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Jangan lupa terus subscribe, follow, dan share. Alhamdulillah, terima kasih telah menyaksikan Gas Gus Channel. Terus support agar kami bisa terus memberikan pengetahuan tentang hasanah keilmuan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.